Ini jalan ini kapan Pak Kariman bikin? Tahun berapa? Ini udah 4 tahun, 4 tahun lebih dah. 4 tahun lebih bikin sendiri. Ya. Bikinnya kapan pulang kantor? Pulang kantor. Berapa lama siapnya bikin jala seperti ini? Ini bulan Hah? bulan lebih nih, karena Nggak rutin. Kalau rutin kan Waktu renggang gitu ya. Belajar bikin jala sejak kapan? Umur berapa? bikin jala belajarnya dari tahun 86. 86 mulai bikin jala. 86. Waktu ada masih hidup kakek kita itu, yang dari Isak, keluarganya Pak Arun itu. Yang dari kantor waktu pertama awal-awal jadi pegawai, yang dari kantor belajar dengan dia. Belajarnya bikin jala. Ya, dari A sampai Z urusan jalan ini, ya, dia ahlinya. Berarti sejak tahun berapa? 86 sampai sekarang berapa udah produk jala yang Pak Kariman bikin? Enggak banyak, karena hanya untuk pakai sendiri. Oh, pakai sendiri. Pakai sendiri. Berarti kalau robek-robek baru dirajut ulang gitu ya. Ada 3 cuma yang kita bikin, baik untuk bawal, untuk menjahit, maupun untuk keras yang kecil. Itu yang ada Pak Kariman ajar siapa? Ada yang udah Enggak ada, belum. Nggak ada yang mau belum belajar. dikeluarkan ilmunya ini. Karena generasi sekarang mana mau lagi jadi. Nggak bikin jala. Mana mau bikin jala, dia udah Lebih- maunya yang siap di toko itu. Lebih mau beli ikannya atau beli gula yang udah jadi gitu ya. Sekarang mana mau. Bikin jala ini perlu apa? Ini perlu telaten, perlu sabar, gimana intinya? Ya, dia harus pertama hati-hati, harus cermat, harus sabar. Itu karena dia tidak boleh salah dia ketika memperbanyak matanya ini, dia harus lurus dari atas ke bawah sehingga ketika dilempar jala itu kembangnya bagus. Oh, berarti kalau meleset ukuran ini lubang ini nggak bagus ininya? Enggak bagus. Dia harus lurus dia, pertambahan daripada anak matanya itu, sehingga dia semakin ke bawah semakin banyak, Semakin ngembang. semakin ngembang. Jadi kalau salah di situ nggak bagus kembangnya. Nggak bagus. Bahkan kata orang dulu itu bisa menjadi bahaya. Bahaya Bisa, apa? kalau itu pemahaman orang dulu, katanya sane. Oh, Bisa masuk kan. Ada Iya. kan. Itu orang-orang dulu, sekarang kan tidak ada sih. Tapi yang pasti bahwa ketika itu tidak benar, dia kembangnya tidak bagus dan nggak menghasilkan. tidak rapi. Berarti kalau kembang nggak bagus, hasilnya nggak maksimal kan? Tidak maksimal. Berarti selama menjala ikan yang paling besar Pak Kariman dapat apa? Ikan bawal. Oh, ukuran berapa gitu? Mas itu hampir lebih semeter. Lebih semeter dengan Lebih jala. semeter. Itu di mana kenanya? Itu pernah ketika musim lemu atau air pasang itu masuk ke sawah-sawah di Mampak sana. Oh, Mampak sananya itu di sawahnya aman Pak Udin Rabu itu. ya. Di sana pernah satu malam kami Menjala. menjala ikan bawal dan kena itu sangat besar, Itu sekitar ukuran 1 meter. 1 meter. Kalau jahir atau apa, nila, kepras itu sering gitu ya. Sering. Tapi keperas sekarang sudah agak payah. Kalau dulu sangat mudah keperasnya. Taruh dedak, tunggu 1 jam atau setengah jam, kita lempar jala, udah banyak dapat. Sekarang udah langka, keperas sudah langka. Berarti kalau Pak Kariman ke Pukas ini
Di samping apa merawat kebun, kalau jala robek, Ya, merajut jala. ya, Itu aktivitas sehari-hari. Jalan apa kalau ada kesempatan jalan, kita lempar untuk lauk lauk kerja di kebun. Berarti untuk menghabiskan waktu santai, merajut gitu Ya. ya. Kalau ada orang pesan mau beli, bisa nggak disiapkan ya? Oh, enggak ada waktu kita untuk menyiapkan itu. Mungkin orang mau beli 1 jala gitu misalnya. Enggak apa kita. Kita khusus untuk kita pakai sendiri, karena yang kita pakai itu yang kita buat, kita pakai sendiri, kita puas. Ya. Yang kita beli dari pasar itu kan banyak sebenarnya, tapi enggak puas kita memakainya. Jadi yang ini robek karena apa ini? Ini karena kayu. Ini karena kayu robek. Kayu waktu ditarik kena kayu, kena batu, sehingga terjadi Banyak robek. ya. Jadi kalau robek itu kalau kita jalan dari situlah lolos. Ya, kan? lolos, makanya harus diperbaiki dulu. Kalau istilah gayunya dibubul. Dibubul. Nanti nyisip itu Ya, dibubul. bubul. Coba Pak Gaiman praktek dulu cara membubul. Ini cara membubulnya. Kan ada 3 yang rusak ini, makanya ini harus di Kalau doran bisa bikin juga. Sama dengan jala ya. doran itu kan lebih gampang. Lebih gampang doran. Lebih susah ini jalan. Kalau jalan ini untuk ngepaskan lubang ini pakai ini enggak pakai kayu apa gitu. Iya. Pakai ya. Ya, itu depir namanya. Kalau Depir. Bahasa sini. Nah, bahasa gayutnya depir. Itu pengukur lubang. Ya, supaya dia rapi, seragam semua. Kalau misalnya nyisip ini nggak perlu pakai depir Tidak tuh. usah, karena dia kan nggak berpengaruh, karena hanya sedikit saja. 2-3 mata yang rusak itu kita tambah. Jadi harapan Pak Kariman untuk generasi muda urusan merajut jala itu apa sebenarnya? Apa mereka harus belajar juga atau beli yang sudah ada? Sebenarnya kalau ilmunya itu kan bisa dipelajari supaya kita tahu bagaimana orang kita dulu, orang tua kita dulu untuk menghidupi dirinya dan keluarganya itu dengan cara-cara konvensional seperti ini. Bikin jala sendiri, Bikin jalan merajut sendiri. kita sendiri ya. Tapi sekarang kan udah banyak di pasaran. Sebenarnya nelayan ini apa filosofinya sebenarnya? Optimisme. Ya, sebenarnya jadi nelayan itu Sekolah di optimis. depan sana ada harapan. Di depan ada harapan. Jadi ketika orang nelayan itu melaut dengan bawa semua perlengkapan, peralatannya, dia yakin betul bahwa paginya ketika jaringnya diangkat itu ada hasil. Dia optimis itu terus. Harapan terus dia gantungkan ke sana. Jadi dia melatih optimisme gitu ya. Bahwa ada harapan. Ada harapan. Dia yakin betul bahwa alam akan memberi dia sesuai dengan apa yang dia perjuangkan atau dia usahakan. Tapi dia harus punya alat gitu Ya, ya. pasti itu sebagai usaha. Usaha tidak ada alat berarti bukan usaha gitu ya. Itu bukan. Dan mereka sabar. Nelayan itu orang yang sabar. Ketika misalnya pancing, jaringnya diangkat, tapi dia hasilnya tidak memuaskan dia sabar. Besoknya dia ulang terus. Dia ulang lagi. Dia tidak pernah. Jadi tidak putus asa. Gitu. Tidak putus asa. Sabar dia menghadapi hasil yang minim dan mereka bersyukur dan sangat berbahagia ketika dia mendapat hasil yang maksimal, bahkan dengan tantangan yang sangat berat. Ketika di tengah lautan, di tengah danau, datang hujan, mereka tidak punya tempat berlindung. Dia tidak punya tempat berlindung di sana. Panas hujan dihadapi. Hujan dihadapi untuk suatu perjuangan menghidupi diri dan keluarga. Ini filosofi yang harus kita
ambil hikmahnya bahwa nelayan itu ada jiwa tangguh yang selalu optimis. Sekolah optimis, Ya, gitu ya. sekolah optimis, lihatlah mereka. Latihan untuk optimis, gitu ya. Kita Baik. belajar optimis kepada para nelayan. Baik, Pak Kariman, terima kasih sudah diwawancarai.